memulai, kita berdoa dulu ya. Siapa yang memimpin doa? Bu. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum itu kita absen dulu ya. Syahadatul ulum, hadir Bu. Fadilah Eva, hadir Bu. Meka, hadir Bu. Oke, kayaknya masuk semua ya. Oke. Sebelumnya udah tahu apa yang mau kita bahas hari ini? Belum Bu. Oke, hari ini kita membahas tentang husnul khatimah. Ada yang tahu apa itu husnul khatimah? Saya Bu, apa itu? Husnul khatimah itu adalah mati dalam keadaan baik. Kalau kebalikannya apa namanya? Su'ul khatimah Bu. Su'ul khatimah itu apa? Yang kayak apa? Meninggal dalam keadaan yang tidak baik Bu. Ada yang tahu contohnya kayak apa? Contohnya dia meninggal dalam keadaan bermaksiat seperti kayak menyakitkan itu, dari bertobat, kayak nggak mau bertobat ya. Terus kalau bunuh diri itu termasuk husnul khatimah atau su'ul khatimah? Su'ul. Kenapa dia su'ul? Kan dia mau bunuh diri atas kemauannya sendiri. Karena dia melawan takdir, bukan karena waktunya meninggal, tapi dia malah mau meninggal itu kan waktunya. Oke, berarti yang pertama kita harus membahas tadi. Yang pertama kita membahas pengertian husnul khatimah, su'ul khatimah, terus bagaimana kita mencapai yang husnul khatimah. Terus apa saja sih yang bisa membuat kita jadi yang kurang baik juga. Selanjutnya Ibu akan paparkan video. Nanti kalian tonton ya. Ibu. Gimana videonya? Seru? Oke, nah, jadi dari video ini kita dapat memahami bahwa su'ul khatimah itu adalah meninggal dalam keadaan yang buruk, sedangkan husnul khatimah itu dalam keadaan yang baik. Nah, Ibu juga pernah ada cerita kalau ada teman Ibu itu, dia tuh kayak dalam semasa hidupnya tuh yang kayak masih ada berbuat dosa, misalnya enggak sholat kayak gitu. Nah, tapi di akhir hayatnya tuh dia masih bisa menyebutkan la ilaha illallah. Nah, itu masih bisa disebut dengan husnul khatimah. Nah, selanjutnya Ibu akan bagi kelompok dari dua kelompok, yang sebelah kanan dan yang sebelah kiri ya, dibagi ya. Habis itu yang sebelah kanan itu membahas tentang cara menjadi husnul khatimah, dan yang sebelahnya membahas tentang cara menjauhi dari su'ul khatimah. Ibu, silakan. Neva, itu kenapa tanya apa sendirian? Itu dibantuin temannya itu. Iya Bu, aku. Ini ada kesulitan kalau ini. Enggak ada Bu, kayaknya yang ini berarti benar Bu, termasuk yang dari su'ul khatimah. Iya benar, karena dia sikapnya sudah beriman kepada Allah, jadi itu sudah termasuk menghindari dari su'ul khatimah. Makasih Bu. Dan ini apakah ada yang bisa dibantu atau ada kesusahan? Ini termasuk nggak Bu dari sifat husnul khatimah? Ya, ini termasuk juga kan dia berbuat baik kepada teman, jadi itu termasuk juga menolong teman, jadi itu termasuk. Coba kalian pahami lagi kata-katanya. Ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari aja. Terima kasih Bu. Ya. Gimana yang lain sudah selesai? Sudah Bu. Oke, kalau gitu paparkan di depan dulu ya, kita jelaskan apa sih yang bisa diambil dari video tadi. Dari kelompok sebelah kanan dulu yang husnul khatimah. Husnul khatimah dulu, silakan di depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nah, kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Nah, cara agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah itu yang pertama
memperbaiki tauhid dan juga menjaga keikhlasan hati. Yang kedua, melaksanakan ibadah wajib, dan yang ketiga, memperbanyak taubat dan istighfar. Yang keempat ada membiasakan beramal soleh. Yang keempat memperbanyak doa agar diberi akhir hidup yang baik. Dan yang terakhir ada menjauhi maksiat yang merusak hati. Ya, sekian dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita tetap dulu. Oke, selanjutnya kelompok 2 sudah selesai. Sudah, Bu. Selanjutnya ke kelompok 2 sudah selesai belum? Sudah, Bu. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan cara menghindari suul khotimah. Nah, cara menghindari suul khotimah itu yang pertama, jika kita berbuat dosa kita harus segera bertobat, lalu sering-sering berdoa dan selalu mengingat makanya datangnya mati. Nah, selanjutnya yaitu kita perbanyak berzikir dan juga menghindari semaksimal mungkin untuk berbuat maksiat. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kepada semua kelompok. Kita beri tepuk tangan dulu buat semuanya. Oke, tadi Ibu ada mendengarkan yang untuk suul khotimah tadi. Gimana yang tadi ada yang terakhir itu menjauhi maksiat ya? Nah, gimana sih maksiatnya itu yang kayak apa? Nah, contohnya Bu, berbuat maksiat ini mengejek teman, itu juga termasuk maksiat. Terus habis itu minum minuman keras, itu maksiat Bu. Jadi kita tuh harus menghindari semaksimal mungkin. Jadi kita tidak meninggal dalam keadaan suul khotimah. Oke, kayak minum alkohol gitu ya, atau minum anggur misalnya. Oke, dari yang semuanya sudah presentasi dari suul khotimah, dari husnul khotimah dulu. Nah, dari tadi kan dari husnul khotimah kita kan harus berbuat baik, gitu kan, terus tidak sombong. Apalagi tadi sudah sebutkan. Memperbanyak membaca istighfar, Bu. Oh iya, memperbanyak istighfar, terus zikir juga ya. Ya, banyak doa. Oke, jangan tinggalkan sholat juga ya. Terus yang untuk suul khotimah tadi jangan mabuk-mabukan. Terus sholat juga dijaga. Habis itu apa lagi tadi? Segera bertobat kalau misalnya kita siap. Oke, terus juga kita harus memperkuat iman ya supaya nggak bunuh diri. Kan bunuh diri suatu yang keburukan kan. Oke. Ada yang mau dikeluhkan dari pelajaran hari ini? Kayak Bu. Iya, silakan. Nah, husnul khotimah itu kan artinya meninggal dalam keadaan baik. Nah, itu kalau suul khotimah itu kebalikannya. Nah, suul khotimah itu meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Cara agar kita tuh meninggal dalam keadaan husnul khotimah yaitu jaga sholat, berbanyak zikir, dan juga berbanyak istighfar. Kalau menghindari suul khotimah itu tadi menjauhi maksiat, tidak memabukkan, dan juga memperkuat iman agar kita tidak meninggal dalam keadaan suul khotimah. Gitu Bu. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu buat kita. Oke, untuk tugas selanjutnya, Ibu mau beri tugas ke kalian. Nanti dikumpulkan minggu depan. Kalian buat poster tentang materi ini. Terserah kalian, mau masukin keranda atau mau masukin kuburan atau bunuh diri terserah kalian. Yang penting itu mencakup ada isi-isi materi tentang apa yang kita pelajari hari ini. Paham? Paham, Bu. Untuk pengumpulannya di print aja ya. Habis itu besok kumpulkan ke Ibu. Ya Bu. Terus untuk materi selanjutnya itu kita membahas sholat jenazah. Kalian pelajari dulu di rumah, besok kita bahas nanti ya. Ya Bu. Oke, sebelum kita pulang ada yang memimpin doa? Saya, Bu.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.